Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Coba yang sehat-sehat maju, biar nggak terlalu jauh saya lihatnya. Mau ikhwan ataupun akhwat silahkan maju. Jangan di depan pintu, ngalangin pintu sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wa ta'wil. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita semuanya untuk mujalasah di majlis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga hal ini menjadi sebab hidayah bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang istiqamah mengkaji, mengamalkan, mendakwahkan dan memperjuangkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Ma'arij yang kemarin sudah sampai ke ayat 30 ya. Kita akan ulang bacanya dari ayat 29 sampai ayat 35. Sudah siap semuanya? Sudah megang tafsirnya? Ya, baik. Saya akan bacakan sekali dan nanti silakan diikuti bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون Allahumma arhamna bil Quran. Walladzina, dan orang-orang hum mereka li furujihim pada kemaluan mereka hafizun, mereka senantiasa menjaga, illa ala azwajihim, kecuali pada pasangan-pasangan mereka, suami istri di sini maksudnya ya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan mereka yang sudah jadi suami istri. Au ma malakat aimanuhum, atau hamba sahaya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya mereka tidak tercela ya. Famani batagha wara'a dzalika, maka siapa saja yang menginginkan. Ini di sini maksudnya ibtagha di sini mencari pelampiasan syahwat ya. Wara'a dzalika, selain dari itu, selain pada suami istri, berarti dia berbuat zina ya. Faulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum, dan orang-orang hum mereka li amanatihim, pada amanat-amanat mereka, wa ahdihim, dan janji-janji mereka, raun, mereka memelihara dengan baik, mereka menjaga dengan baik, mereka menunaikan dengan baik. Walladzina hum, dan orang-orang hum mereka bisyahadatihim, persaksian mereka, qaimun, yang senantiasa menegakkannya. Ya, di sini berarti
persaksiannya tidak pernah memberikan persaksian palsu, ya. Mereka menjaga persaksiannya dengan baik. Walladzina hum, dan orang-orang hum mereka ala salatihim, salat mereka yuhafizun, memelihara salat dengan baik, ya. Tidak pernah bolong-bolong, pada khusyuk. Ulaika fi jannatin mukramun, ulaika maka mereka itu fi jannatin ada dalam surga mukramun, dimuliakan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini termasuk ayat-ayat yang menjelaskan karakter ahli surga ketika mereka ada di dunia. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan seperti apa sifat-sifat ahli neraka, ya. Siapa mereka yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya ya, ketika mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa kepada Allah, ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Orang-orang yang seperti itu maka mereka adalah orang-orang yang celaka, ya. Kalau mereka dapat nikmat mereka melupakan Allah, ya. Ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala mereka jazu'a, galau segalau-galaunya. Padahal ingat, mau mendapatkan nikmat, mau mendapatkan ujian, Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Nah, kita lihat, ya, seperti apa karakter-karakter ahli surga, ya. Yang pertama adalah walladzina hum li furujihim hafizun, a'fa'un la yartaqibuna al-maharim wa la yatalawwathuna bil ma'athim. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan kehidupan berkeluarganya bil maharim, al-maharim, pada hal-hal yang haram. Sudah jelas suaminya mana, sudah jelas istrinya mana, ya, maka mereka akan menyalurkan syahwat mereka hanya pada pasangan sah mereka, ya. Maka oleh karena itu jangan dekati zina. Maksudnya bagaimana? Hati-hati dengan pacaran. Awalnya saling memperhatikan, tapi lebih jauh dari itu, ya, ngobrol sudah menjadi biasa, berduaan, khalwat namanya. Padahal tidak dihalalkan, ya. Kemudian beraktivitas berdua, akhirnya serumah berdua, akhirnya berzina. Maka oleh karena itu saya secara pribadi mengharamkan pacaran, karena pacaran akan mendekatkan diri kita pada zina, ya. Apalagi masih SMP, masih SMA, ya. Fokuslah pada bekal kehidupan kalian. Apa itu? Meningkatkan kualitas spiritual, meningkatkan kualitas intelektual, meningkatkan kualitas leadership dan entrepreneurship, ya. Kemudian wala yatalawwathuna bil ma'athim, tidak mencampur adukan dengan dosa tadi, ya. Karena kalau sudah laki-laki dan perempuan berbaur tidak karu-karuan, ya, syahwat akan muncul. Qad sanu anfusuhum ala zina wal fawahish, karena hal itu akan mendorong seseorang, mengkondisikan seseorang pada perzinahan dan hal-hal yang buruk lainnya, ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat ay yaqtasiruna ala ma ahallallahu lahum, mereka mencukupkan apa yang telah Allah halalkan kepada mereka, minaz zaujat al mankuhat, dari perempuan-perempuan, istri-istri yang telah dinikahi, ya, warraqiqat al mamlukat, dan juga hamba sahaya. Tentu beda, ya, perlakuan terhadap istri sendiri, terhadap suami sendiri dengan terhadap hamba sahaya. Apalagi sekarang hamba sahaya sudah tidak ada. Di dalam Islam banyak kafarat-kafarat yang
penghapus dosanya itu dengan membebaskan hamba sahaya. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan Islam hamba sahaya atau perbudakan itu menjadi sirna. Fa innahum ghairu malumin, fa innahum ghairu muakhidina li'an wada'a asy-syahwata fi ma abaha Allah min az-zawjat wal mamlukat. Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan, silakan kepada suami, kepada istri, seperti apa syahwat kalian salurkan, ya. Halalun, hal itu halal, yujaru alaihil insan, bahkan ya menjaga diri dari perzinahan, kemudian menyalurkan syahwat pada suami, pada istri, itu halal, bahkan yujaru alaihil insan, hal itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berpahala. Coba, Masya Allah, ya. Inilah indahnya nikah. Nah, bagi antum hari ini nggak usah membayangkan indahnya nikah, ya. Diobrolin pernikahan, nggak usah. Tapi apa? Persiapkan diri antum agar ketika Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan antum menikah, antum sudah menjadi suami yang bertanggung jawab dan istri yang siap, ya, membangun rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Betapa banyak keluarga-keluarga hari ini, ya, yang cekcok terus antara suami dan istrinya karena mereka tidak siap. Tidak siap apa? Tidak siap berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk menggenapkan, menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala pada diri dan keluarganya. Ini yang sangat penting. Hari ini banyak anak-anak muda ngomongnya nikah, tapi persiapan pernikahannya tidak dilakukan. Apa itu 4 tadi yang saya sebutkan? Spiritualnya tumbuhkan, ya, belajar ikhlas, belajar khusyuk dalam sholat, bukan hanya sekadar ritual, akan tetapi gerakan spiritual. Ya, tingkatkan kualitas ilmu, kuasai berbagai macam ilmu, apalagi ilmu-ilmu agama, karena itu sebagai bekal dalam kehidupan kita. Ya, tingkatkan leadership. Apa itu laki-laki, apa itu perempuan, bagaimana menjadi seorang laki-laki sejati, bagaimana menjadi perempuan sejati, ya, bagaimana menjadi laki-laki yang saleh, bagaimana menjadi seorang perempuan yang saleha. Nah, itu butuh ilmunya itu. Ya. Kemudian entrepreneurship, membangun jiwa wirausahawan. Seperti apa itu maksudnya? Itu maksudnya adalah kita tidak membiasakan diri meminta-minta. Ya, antum kalau sudah lulus SMA, jangan minta terus sama orang tua, baik ikhwan ataupun akhwat, agar antum terbiasa mandiri. Maka oleh karena itu antum harus belajar bagaimana dari sekarang agar antum tidak dikasih terus sama orang tua. Ya, bahkan kalau sudah lulus SMA, Ustaz sangat berharap tidak ada di antara antum yang minta ke orang tua, berdiri di atas kaki sendiri. Ya, Ustaz kalau kayak gitu saya susah, nggak bakal bisa kuliah. Siapa bilang? Ustaz sambil kuliah sambil biayain diri sendiri, bahkan Ustaz sambil kuliah diberikan amanah oleh orang tua untuk membiayai membiayai adik-adik. Dan itu ketika dilatih terus sama orang tua, alhamdulillah wa syukurillah, menjadikan kita menjadi mandiri. Nah, itu harus punya guru, ya, harus punya guru. Lebih tepatnya disebut dengan coach, ya. Antum harus punya coach. Kalau tidak punya coach, tidak punya murabbi, susah hidup ini, ya. Kemudian lamma fihi min at-taktsiri nasl wa dzurriyyah. Di antara hikmah menikah itu apa? Taksirun nasl, banyak keturunan, dan dzurriyyat kita banyak. Karena diawali dengan pernikahan, maka keturunan-keturunan kita bukan keturunan yang haram, ya. Dan banyak keturunan ini sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk menyebarkan Islam. Jadi niatkan satu hari kita, antum semuanya punya anak, punya cucu, apa tujuannya? Ya, punya anak, punya cucu, tujuannya untuk meneruskan perjuangan Islam. Ya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Faman talaba liqada'i syahwatihi ghairu zaujat, siapa saja orang yang mencari, ya, liqada'i syahwatihi, untuk menunaikan syahwatnya ghairu zaujat, bukan pada istrinya, bukan pada suaminya, faqad ta'adda hududallah, sungguh dia telah melampaui batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Ya, ini sudah melampaui batas, berarti sudah melanggar. Wa arrada nafsahu li'adzabillah, dan itu sama halnya dengan telah menyiapkan dirinya
untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Zina itu perbuatan yang sangat keji. Maka disebut dengan zina itu fahisyah, perbuatan yang sangat keji. Kenapa? Menghancurkan dirinya, menghancurkan pasangan yang diajak dia berzina, laki-laki, dirinya akan rusak. Kemudian perempuan yang diajak berzina oleh dirinya juga rusak. Kalau lahir dari keduanya itu anak-anak yang rusak. Kenapa anak yang rusak? Karena sehebat apapun Anda seorang laki-laki, kalau punya anak hasil berzina, maka anaknya tidak bisa ketika nikah walinya Anda. Itu artinya apa? Sudah merusak psikologisnya, sudah merusak keturunan jalur nasabnya ke atas. Kemudian Anda memaksakan, oh itu anak saya, padahal hasil zina. Kemudian dinikahkan oleh Anda walinya, maka itu tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Lahirlah pernikahan-pernikahan yang zina lagi. Kenapa? Karena walinya fasid, walinya rusak. Ya, oleh karena itu jaga diri antum, jaga diri antum, jaga keluarga antum, karena ini erat kaitannya dengan generasi-generasi unggul di masa yang akan datang. Insya Allah seperti antumnya, orang-orang soleh, soleha, santri-santri soleh, soleha semuanya yang menjaga kehormatan diri antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari kita semuanya generasi-generasi yang unggul, ya, yang lebih baik daripada kita. Qala At-Tabari, Imam At-Tabari mengatakan, manil tamasa li farjihi munkihan siwa zaujatihi aw malaka yaminahu fa fa'ilu dzalika huwal adun. Siapapun orangnya yang yang zina, gampangnya begitu ya, maka itu adalah orang-orang yang al-adun, melampaui batas. Alladzina ta'addau hududa ma ahallallahu lahum. Mereka yang melampaui batas-batas, melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu bukan menjadikan hubungan hubungan laki-laki perempuan menjadi halal karena ada pernikahan, tapi kalau tidak mau nikah bahaya ya. Maka Ustaz sangat menyarankan kepada antum juga harus punya target kapan nikah ya. Sekali lagi, antum harus punya target kapan nikah sehingga antum punya persiapan dari sekarang ya. Ustaz nikah usia 25 tahun. Ya, ketidakkan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Ya. Dan hal itu harus kita perhitungkan agar apa? Agar kita tidak kekanak-kanakan. Ya, kalau tidak punya target, tidak punya visi, tidak punya misi, ya akhirnya kita kekanak-kanakan. Ya, padahal usia kita sudah sangat dewasa. Bagi mereka yang sudah menikah, ya, perhatikan ini juga sangat penting, ya. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah nikah justru dia malah selingkuh. Selingkuh itu bahasa halus, padahal bukan selingkuh sebenarnya, zina. Dan ini sangat berat hukumannya. Ya, kalau yang belum nikah hukumannya, contoh antum belum nikah, kemudian antum berzina, maka hukumannya dicambuk, ya, dan diasingkan 2 tahun, dicambuk 100 kali dan diasingkan. Terus kalau yang sudah nikah berzina, maka dalam Islam hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu seperti apa? Dikubur hidup-hidup, kemudian dibiarkan leher sama kepalanya, setelah itu dilempari batu sampai mati. Itu hukum Islam kalau akan ditegakkan. Karena hari ini sudah sangat banyak sekali kemungkaran di mana-mana, seakan-akan yang menegakkan hukum Islam adalah yang bersalah, padahal yang berzina yang bersalah itu. Maka di dalam Al-Qur'an disebut dengan fahisyah, ya, zina itu hal yang sangat keji. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ya, kalau tadi secara pribadi ya, menjaga kehormatan diri, jangan sampai diri kita terjebak dalam perbuatan zina yang keji. Nah, yang karakter selanjutnya, karakter ahli surga yang selanjutnya itu apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka menjaga amanah, ya, dan menunaikan janji. Yu'addunal amanah, mereka menjaga dan menunaikan amanah. Wa yahfazunal uhud, dan mereka betul-betul menjaga al-uhud, janji. Jangan suka jalir janji, jangan suka mengingkari janji. Janji ketemu jam 10, baru datang jam 12. Nah, itu khianat itu ya. Tidak sesuai dengan janji. Kita banyak yang tidak memperhatikan janji, padahal amanat dan janji itu
di antara tanda kesolehan seseorang. Ya. Fa idza tuminu lam yakhunu, jika mereka diamanahi lam yakhunu, mereka tidak berkhianat. Wa idza ahadu lam yaghdiru, jika mereka berjanji maka mereka tidak pernah mengingkari. Ya. Mereka berjanji tunaikan janjinya. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Nah, ini tentang persaksian. Jangan jadi syahadatuz zur, saksi palsu. Ya, atau saksinya berkhianat karena disogok sana disogok sini, akhirnya tidak jujur, berkhianat. Yashhaduna bil haqqi 'alal qarib wal ba'id. Mereka bersaksi dengan benar 'alal qarib, baik kepada kerabat mereka yang dekat, ya, wal ba'id, ataupun orang-orang yang jauh yang tidak kenal. Wala yaktumuna syahadah wala yughayyirunaha. Mereka tidak akan pernah menutup-nutupi, menyembunyikan persaksian, wala yughayyirunaha, atau merubah-rubah. Bal yu'addunaha ala wajhiha al-kamil, akan tetapi mereka melaksanakannya secara sempurna. Bihaitsu tasanu biha huququn nas wa masalihim, karena dengan persaksian yang jujur, ya, akan tegak kemaslahatan bagi hak-hak manusia. Wa khassaha bidzikri ma'a indirajiha fil amanat, disebutkan di sini amanat secara khusus, tanbihan ala fadliha, sebagai perhatian ala fadliha, pada keutamaannya, lianna fi iqamatiha ihya'un lil huquq, karena ketika kita menunaikan persaksian dengan benar, maka akan terjadi, ya, pemberian hak-hak kepada orang lain dengan benar. Wa fi tarhiqiha tadyi'un lil huquqi, dan ketika kita tidak memberikan persaksian yang benar, tadyi'un lil huquq, maka ini akan menghilangkan hak-hak orang lain. Ya. Ini termasuk bukan hanya pada harta, pada semua, ya. Pada semua. Dan hari ini, ya, maklar hukum itu sangat banyak, sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Di antaranya apa? Ini persaksian ini. Ya. Bahkan hari ini kita tonton, ya, kita lihat yang tidak berhak menjadi pejabat di satu jabatan malah menjadi pemilik jabatan itu. Ya, itu karena apa itu? Itu karena tidak benar dalam persaksian. Ini perhatikan para hakim, para pengacara, para tim advokat, ya. Jangan sampai karena ada ordal sehingga kita tidak memberikan hak-hak orang lain dengan benar. Tahu ordal? Apa? Orang dalam, ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kemudian walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Hadza huwal wasfu tsamin. Ini adalah sifat yang ke-8 min awsafil mu'minin, dari sifat orang-orang mukmin, alladzi wafaqahumullahu ila tathhiri nufusihim, yang Allah Subhanahu wa taala bersihkan jiwa-jiwa mereka, min khalqil hala'il mazmum, dari karakter al-hala, ya, halu'a, ya, kemarin disebutkan innal insana khuliqa halu'a, yang berkeluh kesah. Jadi kegalauan dalam jiwa seseorang itu terjadi karena apa? Karena tadi itu, ya, zina. Serapih apapun kasus zina ditutup, tetap akan tercium juga. Ya, serapih apapun, ya, pengkhianatan, nusuk dari belakang, ya, tidak sesuai dengan janji yang harus ditunaikan, tetap akan tercium juga. Ya, sehebat apapun ngomongnya, ya, kemudian dia memberikan persaksian yang dusta, tetap akan tercium juga. Ya, nah, yang tadi itu beberapa karakter itu karakter-karakter yang muncul. Nah, kalau sholat apa? Jadi nanti akan ketemu, ya, akan ketemu karakter-karakter baik dengan sholat yang khusyuk. Ya, di sini dijelaskan sholat itu menjadi obat bagi diri-diri yang senantiasa galau berat. Ya, yura'una syara'itus shalah. Nah, bagaimana agar sholatnya menjadi sholat yang nikmat? Kita digolongkan menjadi orang-orang yang menjaga salat. Ini yura'una syara'itus shalah, mereka senantiasa menjaga syarat-syarat salat, wa yaltazimuna adabaha, dan mereka juga iltizam, komitmen dengan adab-adab salat. Ya, ini perhatikan, jangan sampai antum semuanya
santri sholatnya nggak karu-karuan, ya, datang ke masjid seenaknya, ya, ketika mau sholat pakaian seenaknya, ya, ketika sholat juga seenaknya. Jangan, karena apa? Sholat itu ada syarat-syaratnya, kemudian ada adab-adabnya di dalam sholat, ya. Wala siyama al khusyu', wala siyama, dan tidak terkecuali al khusyu', belajar sholat khusyuk, ya, wa tadabbur, dan tadabbur, menghayati apa bacaan-bacaan sholat, apa gerakan-gerakan sholat, wa muraqabatullah fiha, dan merasa terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan sholat. Kalau sholatnya khusyuk, penuh penghayatan, dan merasa diawasi oleh Allah, kira-kira sholat kita akan ngantuk tidak? Akan ngelamun tidak? Ya, tidak usah merasa dipantau oleh Allah. Tuh ada CCTV, ketahuan siapa yang begini dan siapa yang begitu di dalam masjid, ya. Apalagi kalau kita merasa betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa kanat harakatu suriyatun la yajnil 'abdu thamratuha. Jika tidak ada kehusyuan, jika tidak ada tadabbur, dan jika tidak ada perasaan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gerakan-gerakan itu hanya sebatas gerakan-gerakan ritual saja yang tidak ada hasil apapun, ya. Jadi bukan sholatnya yang nggak benar, tapi kita sholat nggak benar, sehingga sholatnya tidak berefek apa-apa pada jiwa dan kehidupan kita. Fa inna faidatus shalah, karena sesungguhnya manfaat atau faedah sholat, antakuffa anil maharim, kita bisa terjaga dari hal-hal yang haram. Sholatnya benar, maka dia akan terjaga dari hal-hal yang haram, ya. Inna shalah tanha anil fahsya wal munkar. Walamma kanatis shalah umudul Islam, salat itu adalah tiangnya Islam, ya. Buligha fit tawqid fiha, dan ini sangat jelas ya penguatannya tentang hal ini. Fa dzukirat fi awwalil khisal al-hamidah wa fi akhiriha liya'lama martabata fil arkan allati bunya 'alaihi al-Islam. Nah, disebutkan martabat salat di dalam Islam, ya, allati bunya 'alaihi al-Islam, yang Islam dibangun dengan itu, ya. As-shalah imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Kalau rumah tanpa tiang, maka rumahnya akan amruk. Jika ada orang yang mengaku Islam, muslim, kemudian dia tidak salat, maka keislamannya akan amruk, ya. Semakin kita jaga kualitas salat, maka artinya kualitas tiangnya semakin kokoh. Seseorang yang salatnya khusyuk, penuh tadabbur, ya, dan merasa terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya akan seperti mereka yang bermental baja. Kokoh dia, tidak galau, tidak mudah galau, dan tidak akan pernah menjadi generasi strawberry, ya, ditinggalin bentar langsung busuk, ya, tergesek sebentar, lecet, kemudian langsung hancur. Itu generasi strawberry. Kita berlindung dari generasi seperti itu, ya. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi mengatakan, dzakara ta'ala min awsafihim fil bad'i. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salat ini di awal dan di akhir, ya. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Itu kalau di awal, kalau di akhir tadi walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Jadi di awal dengan sifat daimun, kalau yang kedua dengan sifat yuhafizun. Daimun itu terus menerus. Ya udahlah Ustaz, kalau kayak begitu saya kan nggak pernah khusyuk, udahlah saya nggak akan sholat. Enggak, mau khusyuk mau nggak khusyuk, mau bisa tadabbur tidak tadabbur, yang penting sholat aja terus, daimun. Sambil sedikit-sedikit kita terus tingkatkan kualitas sholatnya, ya gitu kalau dalam sholatnya. Tsumma qala fil khatam, di akhir ditegaskan walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Wad dawam ghairul muhafadzah, fadawamuhum 'alaiha yuhafizu 'ala adaiha la yakhlu biha wa la yashtaghiluna 'anha bi syai'in minasyawaghil. Ya, apapun lah aktivitasnya, maka kita jaga salat. Wa muhafadzatuhum 'alaiha an yurau isbaghul wudu, dan di antara yuhafizun tadi yuhafizun, selain tambahan-tambahan di atas,
ya khusyuk, tadabbur, muraqabatullah. Apa itu isbaghul wudu? Menyempurnakan wudu, wa mawaqituha, dan perhatikan waktu-waktunya, ya wa yuqimu arkanuha, dan perhatikan ya rukun-rukunnya, wa yukammiluha bisunaniha wa adabuha, wa yukammiluha, dan menggenapkan, menyempurnakan bisunaniha wa adabiha, dengan sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Sunnah salat, sunnah wudu itu seperti apa, sunnah salat itu seperti apa. Ya Ustaz masih melihat juga santri-santri kalau masuk masjid itu langsung duduk. Jangan ya Dek. Ya. Masuk masjid apa yang harus dilakukan? Salat tahiyatul masjid. Ya. Kalau ada salat qabliyah, ya salat qabliyah dulu. Kalau ada salat ba'diyah, salat ba'diyah dulu. Nah, ini maksudnya sunnah-sunnahnya ya. Kemudian wa yahfazuha min al-ihbat bi ikhtirafil ma'athim, dan kita juga menjaga diri kita jangan sampai masuk pada STMJ ya, salat terus maksiat jalan, jangan ya. Salat tegakkan, maksiat kita hindari. Fadawam yarji'u ila nafsi salawat ya, fadawam, dan terus menerus melaksanakan salat dengan dawam, yarji'u ila nafsi salawat. Hal itu akan memberikan pengaruh pada salat tersebut ya. Wal muhafadzah, dan muhafadzah tarji'u ila ahwaliha. Muhafadzah itu menjaga kondisinya ya. Jadi kenapa harus dawam dan kenapa harus muhafadzah? Agar berkualitas ya salatnya. Wa ba'da an dzakara ta'ala awsafal mu'minin al-muttaqin, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang beriman dan bertakwa, dzakara ma'alahum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma'alahum, tempat kembali mereka, wa aqibatihim, dan akibat ya, hasil di sini, akibat di sini hasil dari apa yang dilakukan. Faqala ulaika fi jannatin mukramun, ulaikal muttasifuna bitilkal awsafil jalilah, orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia tersebut ya. Wal manaqibir rafi'ah, dan manaqib itu jejak langkah ya, jejak sejarahnya, sejarah kehidupannya itu seperti apa, itu manaqib namanya ya. Wal manaqibir rafi'ah, manaqib jejak langkah mereka atau biografi mereka atau kurikulum vitae mereka yang rafi'ah itu tinggi. Mustaqirruna fi jannatin na'im, mereka adalah orang-orang yang akan tetap di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah ya. Di dunia ini enggak akan lama ya. Sabar sebentar ya. Jaga diri kita dari hal-hal yang haram. Toh cuma sebentar. Kalau sudah mati, Masya Allah, mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau sudah dimasukkan ke dalam surga. Allati akramahumullahu fiha bi anwa'il karamat. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia dengan berbagai macam kemuliaan, ma'al in'am wa takrim, dengan berbagai nikmat, wa takrim, dan kemuliaan bi anwa'il malad al-mushtahiyat, dengan berbagai macam kenikmatan yang diinginkan. La tasafuhum bimakarimil akhlaq. La tasafuhum bimakarimil akhlaq. Ini ya. Mereka dipenuhi dengan sifat-sifat yang mulia. Ya. Kalau Ustaz ditanya, kenapa Ustaz pengen masuk surga? Banyak orang yang beralasan, oh kan di surga segala macam ada makanan, minuman, ya, kemudian para bidadari ada semuanya. Kalau seorang laki-laki diberikan 70 bidadari, oh satu bidadarinya sekali pelukannya aja 700 tahun segala macam. Indah sekali ya, ya indah. Tapi bagi Ustaz tidak ada yang lebih indah di dalam surga kecuali ketika kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah ahli surga itu berseri-seri, bersinar, bercahaya. Kenapa? Karena mereka diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ustaz tidak tertarik dengan bidadari? Enggak. Setiap hari Ustaz hidup dengan bidadari, ya, bidadari dunia dan akhirat nanti ya. Mi sehat mi?
Alhamdulillah. Bidadarinya di pagi hari sudah tersenyum, ya Masya Allah. Ya. Baik, demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Ya insyaallah besok kita akan mengkaji lagi sifat-sifat orang-orang kafir. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhtiin. Ketika dijelaskan karakter ahli surga, maka kita memohon kepada Allah semoga karakter-karakter ahli surga Allah berikan kepada kita semuanya, dan semoga kita istiqomah meningkatkan kualitas karakter-karakter baik yang ada pada diri kita semuanya, dan kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak dan karakter-karakter buruk. Ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.